Halo semuanya, selamat datang di paparan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan yang luar biasa seru. Kita akan menelusuri jejak sejarah yang panjang tentang gimana ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam budaya di Nusantara ini bisa menyatu jadi satu kebangsaan yang utuh. Paparan istimewa ini disusun berdasarkan gagasan mendalam dari panel akademisi kita yang terhormat, Bapak Dr. Mawardi, pakar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bersama Bapak Imada Iksani dan Bapak M. Fajrin, dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Lewat pemikiran mereka, mari kita bangkitkan lagi semangat kebangsaan kita dan melihat langsung gimana sih persatuan Indonesia ini ditempa dari masa ke masa. Mari kita lihat sekilas peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari makna integrasi nasional, lalu mundur ke era Majapahit, melewati masa kolonial, masuk ke model integrasi nasional modern, terus membahas Pancasila sebagai perekat bangsa, dan pastinya ditutup dengan referensi serta satu pertanyaan penting buat kalian. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar makna integrasi nasional. Tapi sebelum kita benar-benar membedah sejarahnya, kita harus nanya dulu nih ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya makna dari kata integrasi buat sebuah bangsa? Menurut Korana di tahun 2010, integrasi nasional itu intinya adalah kesadaran identitas bersama. Ibarat dua tangan yang saling berpegangan erat, ini tuh tentang kesadaran batiniah, sebuah realisasi yang kuat banget, bahwa meskipun kita beda latar belakang, agama, suku, atau bahasa, kita itu rela dan mau untuk berdiri sebagai satu kesatuan. Jadi ini bukan cuma soal menggabungkan wilayah di atas peta ya, tapi tentang menyatukan hati dan tujuan kita. Lanjut ke bagian kedua, model integrasi Imperium Majapahit. Coba kita putar waktu kembali ke abad ke-14. Menurut sejarawan terkemuka kita, Ibu Juliati Suroyo, konsep persatuan itu nggak tiba-tiba aja jatuh dari langit di tahun 1945 loh. Bangsa kita udah kenal konsep ini dari zaman dulu banget. Nah, yang bikin kemaharajaan Majapahit ini luar biasa adalah struktur integrasi konsentris mereka. Mereka nggak cuma asal taklukin wilayah pakai militer. Ada yang namanya Negaragung, yaitu pusat pemerintahan di Jawa Timur. Terus, pengaruh ini meluas ke mancanegara, wilayah-wilayah otonom di luar Jawa yang diikat lewat budaya dan politik. Dan hebatnya lagi, meluas sampai ke Tanah Sabrang, lewat diplomasi damai kayak ke Champa atau Kamboja. Ini tuh model persatuan Nusantara pertama yang sangat mengedepankan diplomasi dan toleransi. Keren banget kan? Masuk ke bagian ketiga, model integrasi era kolonial. Sayangnya, harmoni yang udah terbangun indah tadi harus terputus. Dinamika persatuan kita berubah drastis waktu bangsa Eropa datang dan menjajah Nusantara. Coba kita bandingkan motifnya, bedanya tuh jauh banget. Di era kolonial Belanda, wilayah kita memang disatukan dari Sabang sampai Merauke, tapi integrasi ini sifatnya semu. Kenapa? Karena persatuan ini dipaksakan lewat jaringan birokrasi pegawai kolonial yang cuma menuntut kesetiaan demi ngeruk kekayaan alam kita. Nggak ada tuh yang namanya dukungan murni dari rakyat. Ini kontras banget sama model nasional kita nanti yang tumbuh subur dari bawah karena senasib sepenanggungan. Penderitaan bareng-bareng inilah yang melahirkan keinginan kuat buat merdeka. Dan itu membawa kita ke bagian keempat, model integrasi nasional Indonesia. Masa di mana integrasi bukan lagi soal penguasaan paksa, melainkan penyatuan sukarela dari jiwa-jiwa yang haus akan kebebasan. Bayangin titik-titik yang tadinya berserakan kemana-mana karena diadu domba sama politik kolonial, itu adalah kita pada masa lalu. Namun, lewat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, titik-titik yang tercerai-berai itu akhirnya ditempa menjadi satu lingkaran utuh yang kokoh dan gak terputus. Inilah esensi sejati dari integrasi nasional kita. Pastinya lingkaran utuh itu nggak kebentuk dalam semalam. Ada proses panjang yang dipelopori sama anak-anak muda terpelajar kita. Mulai dari masa perintis waktu Budi Utomo berdiri di tahun 1908. Terus dipertegas di Sumpah Pemuda tahun 1928 di mana pemuda kita benar-benar bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu. Sampai akhirnya mencapai puncak kulminasi di tahun 1945. Tokoh-tokoh dari berbagai daerah, kayak Soekarno dari Jawa, Hatta dari Sumatera, sampai A.A. Maramis dari Sulawesi, membuktikan kalau identitas kedaerahan bisa bersatu, bikin satu kekuatan raksasa bernama Indonesia. Sekarang, kita masuk ke bagian kelima, Pancasila sebagai nilai pengikat. Setelah kita merdeka, pertanyaannya adalah, apa sih yang jaga keutuhan bangsa ini sampai hari ini? Nah, disinilah kepakaran Bapak Dr. Mawardi berbicara dengan sangat relevan. Jawabannya adalah Pancasila. Kalau zaman kolonial pakai senjata dan paksaan birokrasi, sekarang kita pakai yang namanya integrasi nilai. Pancasila itu kesepakatan batin yang mengikat kita secara alami dan melibatkan semua orang. Ya nggak cuma lambang negara,
tapi aktif bekerja nyimbangin kebebasan individu sama kepentingan bersama. Dan tebak apa rahasianya? Satu semangat luhur yang udah ada dari dulu, gotong royong. Ibaratnya nih, kayak kelompok paduan suara. Integrasi nasional itu bukan berarti kita harus menghapus identitas lokal supaya semuanya seragam. Sama sekali enggak. Justru, persatuan itu tentang gimana suara sopran, alto, tenor, dan bass yang beda-beda ini bisa nyanyi bareng di bawah satu harmoni yang luar biasa indah. Itulah makna terdalam dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk bisa terus harmoni, jelas butuh kesadaran dan usaha terus-menerus dari setiap generasi. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, daftar pustaka dan refleksi. Sambil menutup perjalanan sejarah ini, kita harus menghargai fondasi akademis kuat yang ngebangun pemahaman kita hari ini. Narasi kebangsaan ini dibangun di atas literatur inti yang disusun oleh para pemateri kita, Bapak Mawardi, Bapak Imada Iksani, dan Bapak M. Fajrin. Pemikiran dari Profesor Juliati Suroyo, Profesor Kaelan, dan tokoh-tokoh lainnya adalah jangkar ilmiah kita. Ini ngebuktiin kalau rasa cinta tanah air kita itu selalu dilandasi oleh fakta sejarah yang objektif dan terukur. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu bahan renungan yang penting banget buat kita semua. Sejarah udah ngebuktiin ya, persatuan itu nggak datang dengan sendirinya, dia harus terus dirawat dan diperjuangkan. Jadi, menatap masa depan, menurut kalian, kebijakan atau strategi nyata apa sih yang harus diterapin sama pemerintah dan juga oleh kita semua buat terus ngejaga integrasi nasional di tengah gempuran era digital dan globalisasi ini? Gimana caranya supaya semangat Nusantara terus berkobar? Coba dipikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin paparan yang luar biasa ini, dan mari kita sama-sama terus jaga persatuan Indonesia.